أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب رب العالمين إمام المتقين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وافعلوا الخيرات واجتنبوا السيئات إن الله خبير بما تعملون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam yakni habibuna wa nabiyuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat, dan sampailah kepada kita semua. Selanjutnya khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian, mari kita sama-sama untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Bagaimanapun situasi dan kondisi yang tengah kita alami, tetap kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi semua larangan-larangannya. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan khutbah yang singkat ini izinkanlah saya untuk mensitir sekelumit firman Allah yang ada kaitannya dengan tema yang saya akan berikan, yakni mempersiapkan bekal hidup kita di alam dunia ini. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hasyr bahwasanya
Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan dirinya untuk apa yang ia nanti untuk bekal di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dalam ayat ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi orang-orang yang beriman disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa seruannya? Ittaqullah. Pertama seruannya disuruh bertakwa kepada Allah, yakni menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Itu definisi takwa secara istilah. Yang pertama kita disuruh takut kepada Allah, disuruh takwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kamu memperhatikan apa-apa yang sudah dikerjakan masa lalu untuk masa depan, untuk esok, yakni akhirat. Kemudian wattaqullah, diulangi lagi, bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha waspada, maha mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi jelas kita dalam ayat ini bisa dikatakan kita disuruh mengecek amal-amal kita, amaliyah kita, apakah kita sudah siap untuk bekal nanti di akhirat kelak. Ini suruh ngecek. Sebab pasti kita akan kembali kepada alam akhirat, karena di dunia ini kita adalah mengembara. Kita gorebun mengembara, tentunya akan kembali nanti pulang ke alam akhirat, alam abadal abidin, selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, apakah kita sudah punya bekal, sudah punya amal. Berbicara tentang amal untuk akhirat, tentunya kita sudah pada tahu. Tiada lain, tiada bukan iman yang ikhlas, amal soleh yang banyak yang didasari dengan ikhlas pula. Itulah salah satu bekal kita di akhirat. Fatajawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kalian semuanya, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa. Jadi takwa merupakan bekal akhirat. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, apabila kita sudah meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, punya anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Idza mata benu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmun yuntanfa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu. Jadi berbicara tentang bekal alam akhirat, yang pertama kita usahakan berwakaf, bersedekah jariyah. Seandainya kita sudah meninggal dunia, sudah masuk alam kubur, tetap pahalanya akan terus mengalir. Wakaf jariyah, sedekah jariyah yang disebut wakaf, mewakafkan sebidang tanah untuk pembangunan masjid, mewakafkan sajadah untuk disolati di masjid, karpet dan lain sebagainya, mewakafkan Al-Quran. Selagi itu barang-barang dipakai dan digunakan, walaupun orang itu sudah meninggal dunia, maka pahalanya akan terus mengalir kepada ahli kubur. Yang kedua, yakni punya ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu diusahakan kita senantiasa bertolabul ilmi. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun.
mintalah kepada ahli dzikir, bertanyalah kepada ahli dzikir apabila kamu tidak mengetahui. Artinya apa? Apabila kita tidak tahu, kita harus bertanya kepada ahlinya. Sebab dalam tafsir di situ ahli dzikir adalah ahli ilmi, yaitu orang alim atau para ulama. Jadi untuk mempunyai ilmu tentulah harus belajar. Dan kalau sudah punya ilmu haruslah dimanfaatin supaya ilmu itu bermanfaat dan pahalanya terus mengalir. Walaupun orang itu sudah meninggal dunia, walaupun sudah di alam kubur, tetap pahalanya akan terus mengalir. Kemudian yang ketiga, mempunyai anak yang soleh, ay waladun salihun, punya anak yang soleh, bukan sebaliknya anak yang toleh. Anak soleh itu seperti apa? Anak yang baik. Sebab soleh itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya baik. Jadi punya anak yang baik tentunya idaman semua orang tua, idaman kita semua. Bagaimana caranya untuk menciptakan anak yang soleh? Tentunya anak kita harus didik dengan sebaik-baiknya. Sejak usia dini kita harus kita didik, harus kita ajarkan, terutama yang pertama tentang akidah Islamiyah, ketauhidan kepada Allah, sifat-sifat Allah yang wajib, sifat-sifat Allah yang mustahil, sifat-sifat Allah yang jaiz. Kemudian para nabi, itulah diantaranya aqwaidul iman yang harus kita ajarkan. Kemudian tak kalah penting tentang ilmu fikihnya. Kemudian tak kalah penting ilmu yang lain-lainnya, terutama ilmu adab, ilmu akhlak yang harus kita terapkan sejak dini, agar sudah nantinya kelak menjadi dewasa anak tersebut mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik, sehingga walaupun keilmuannya tidak seberapa tetapi punya akhlak yang baik, maka akan bernilai baik di hadapan manusia maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika kita tidak mampu karena mungkin kita sibuk dan lain sebagainya? Maka kita titipkan anak-anak kita ini ke pondok-pondok pesantren, ke TPQ kalau di sini, ke siapapun, yang jelas anak kita ini dititipkan untuk belajar. Supaya apa? Supaya nantinya juga di samping bermanfaat bagi umat, tentunya juga bermanfaat bagi kedua orang tuanya walaupun sudah meninggal dunia. Kaum muslimin rahimahullah. Jadi dalam ayat tadi sangat jelas, dalam surat Al-Hasyr ayat terakhir itu sangat jelas, bahkan diulangi lagi seruan Allah itu, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi intinya kita ini menjadi orang yang takwa dalam bekal kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik profesi kita sebagai aparat pemerintah, sebagai imamul muttaqin, pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Kemudian jika menjadi ulamaul amilin muttaqin, ulama yang beramal dan juga bertakwa. Dan yang ketiga, walaupun tidak jadi pemimpin aparat pemerintah, tidak pemimpin formal maupun tidak jadi ulama, tetap kita muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Terutama dan yang paling utama tentunya adalah sholat 5 waktu. Sebab sholat imamul amal, jika sholatnya benar maka seluruh amalnya akan benar, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah minal mahdi ilal lahdi. Yang dimaksud di situ adalah ilmul hal, ilmu yang berhubungan dengan apa yang kewajiban kita sehari-hari, baik itu sholat, datang zakat, ilmu zakat kita tahu, datang puasa, ilmu puasa kita tahu, mau naik haji, ilmunya haji tahu, mau jual beli, ilmu jual belinya tahu, dan lain sebagainya. Itulah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk berthalabul ilm. Baiklah kaum muslimin rahimahullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan
petunjuk kepada kita. Allahumma alhimna rusdi wa qina syarran nafsi. Ya Allah, berikanlah ilham kepadaku kebenaran dan jagalah dari kejelekan-kejelekan hawa nafsu. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa biyana nidom kalamullahil malikil a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqul qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhdar wa alihi al-athhar wa ashabil akhir amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa ya bittaqallah faqad faza muttaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasruddin wa hdul man khadal muslimin. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimish shalah.